Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Umpamane Kicau, channel yang konsisten membahas tentang rawatan murai batu dan informasi tentang dunia burung. Di video kali ini saya ini bersama Mas Adi ya, bos dari Monas ya, roti Monas. Ya, ini saya ini kebetulan beliau ini main ke sini ya. Dan saya mau kasih racun ya sama Mas Adi ini tadi untuk beternak murai batu. Nah kebetulan hari ini saya mau masukin materi-materi kandang ini tadi ya teman-teman ya. Nanti ikutin aja. Ini dari beberapa peternak. Sebenarnya begitu ya materi kandang ini tadi. Jadi indukan-indukan ini, calon indukan ini tadi saya dapat tuh dari beberapa teman yang menurut saya sih burungnya ada prestasi lah ya, gitu ya. Gitu ya teman-teman ya. Ikutin terus. Oke teman-teman, yang pertama ini dari ternakan AHD Om. Ini anyer ya. Jadi ini ras-ras dari sana yang diternakkan oleh teman kita Tirta, itu yang dari Surabaya. Ini bagus ya. Ya, kalau dilihat dari bapaknya nih kerjanya neken ya, gitu ya. Hampir sama kerjanya kayak Pajero gitu. Ini kalau aku sih lihatnya memang seperti mana burung kota agung ini. Dia sujud gitu ya? Ya, dia mukul. Dia mukul gitu. Oke ya, kita pegang, kita masukkan. Ini gede amat nih sangkarnya nih. Jadi ngomong-ngomong untuk apa namanya materi yang saya ambil ini Om ya. Ini saya kan pernah bikin vlog, saya bilang saya menang banyak gitu kan. Jadi sebenarnya saya ternak ini sendiri itu lebih ke ini Om. Saya pengen itu memang nantinya ya niat itu untuk mencetak burung-burung terah lah ya gitu ya. Ater ya juga. Ya. Ini burungnya enak. Ini dari ini ring Tirta ABF. Tirta BF ya. Jadi double ring gitu. Double ring. Ini APBN. Ya, kalau untuk harganya sih memang agak lumayan. Untuk ukuran betina lah ya. Untuk ukuran betina. Oke, kita masukin di sana dulu. Nggak perlu luas Om ya? Wah, nggak perlu luas. Beradaptasi dia. Nah, kalau ini Om Adi, ini kenapa saya pakai kandang ini? Kan memang target kita itu pengen kita ternak itu nantinya panen di telur, gitu ya. Oh, panen telur. Ya. Kebanyakan dari teman-teman itu memastikan bahwa burung yang dipanen dari telur itu dia punya apa ya? Punya karakter nanti jinak. Menurut mereka, gitu ya. Tapi saya ada suatu cara ya. Di situ gimana kita itu membentuk burung itu akhirnya tidak jinak. Ada metodenya lah. Ya? Ada metodenya sendiri, gitu. Nanti Om Adi bisa lihat itu kan kayak anak rencong itu kan gesit-gesit semua itu ya. Wah, itu ada karakter jinak di model. Gak ada cara jinak, pokoknya kayak pesawat semua. Gitu ya. Memang tapi itu kerjanya oke, ya gitu. Ya, jadi memang nanti kita di sini nih butuhnya si hipo sendiri ya. Jadi kan kalau aku tuh pengennya ada edukasi. Di sini ada pembelajaran, pengertian seperti itu. Ya kebetulan memang disupport dengan produk hipo itu tadi, gitu kan ya. Ya sama-sama lah, kita sama-sama menguntungkan. Saya punya keinginan untuk berbagi ilmu ya. Mungkin karena ini semua ini kan nggak mungkin kalau saya tanganin sendiri ya, pasti. Dari mulai beli materi kandang dan sebagainya ya alhamdulillah dari pihak IPO itu memberikan ya itu tadi support
kepercayaan kepada saya untuk mencari materi-materi yang menurut saya itu nantinya bakalan ini nanti jadi pembelajaran untuk teman-teman semua. Ya. Gitu. Sip. Yang kedua ini juga dari Tirta juga ya. Tirta juga ya. Tirta juga. Ini menurut sejarah ini bapaknya itu juara di Paku Alam. Paku Alam. Ya. Nih kalau burungnya aku lihat ini bunyi-bunyi udah mulai panggil-panggil sih ini. Panjang dia ya juga ya. Ekornya lumayan panjang. Kalau dilihat itu sekitar antara 14 lah ini sekitar sini. Iya, 14, 13, 14 ini. Cakep. Dari ketrekannya enak ya. Iya. Jantan ya. Ya, bulat ya. Ketrekannya ya. Bulat ya. Iya. Bulat ya. Memang beda ya. Yang sayur sama yang enggak. Ini juga fighter juga ini. Ini dari paruhnya oke ya. Ya. Nah, Masuk APBN ya. APBN terus ring Tirta BF. Tirta BF. Nah. Ya sebenarnya kalau dipikir-pikir sih Om ya, kalau mungkin nantinya kalau aku pengen punya keinginan ya, tapi kalau nggak ada pendanaan seperti itu, mungkin cita-cita saya ini agak lama mungkin gitu ya. Ya alhamdulillahnya ya itu tadi ada support lah ya. Yang jelas yang penting kalau aku itu pembelajarannya ya. Ini memang penting di channel kayak gini tuh mengedukasi. Nah. Saya buktinya saya lah. Saya sendiri kan udah buktiin lah kayak umpamane ini memang kalau menurut saya sangat membantu, terutama bagi pemula. Apalagi sekarang dari kemarin ya Om Sanda itu bilang kan ternak Mas, ternak. Lah ini aku saya bilang sama Om Yanto, Om saya mau main. Nah ini tadi kebetulan juga Ya, gitu ya. ketemu gitu kan. Jadi gimana Om? Greget itu, jadi greget. Apalagi ini kayak kandang ayam. Ya sekarang kayak gini Om. Sekarang gini kan teman-teman ini kan ya memang ya untuk urusan bongkar peternakan kan banyak sedikit orang yang antusias untuk melihat ya karena orientasi mereka itu bukan untuk berternak. Tapi saya mau gini loh, saya itu kita merubah mindset ya kan ya, cara pandang orang tuh bahwa piara burung ya cuman hobi-hobi aja. Nah sekarang gini, temunya seperti ini ya Om ya, kalau kita tidak main di lapangan ya kita itu butuhnya hanya burung untuk gacor-gacoran di rumah. Nah apa salahnya orang sekarang itu kan metode untuk peternakan ini kan caranya sudah maju gitu loh ya. Semakin semakin enak lah. Semakin mempermudah. Sekarang kayak makan burung, pakan burung. Bukan hanya untuk menekan biaya operasional ya. Tapi memang dengan metode menggunakan fur itu ya itu tadi burung tuh akhirnya nanti tidak kegemukan. Gitu ya, jadi kita tuh nanti ternak tuh jangka panjang Om, gitu ya. Ya oke lah, sekarang tuh yang masih pakai EF, oke hari ini lancar, tapi nanti kita lihat aja 2-3 tahun ke depan. Nanti seperti mana kasus teman Om Adi. Gitu ya. Jadi memang di dunia peternakan ini harus ada inovasi ya. Betul. Inovasi. Ya sekarang kalau cuma untuk gacor-gacoran ya, burung saya jamin burung murai batu tuh beda dengan burung-burung yang lain. Burung murai batu itu dia diternak seperti ini itu lebih gacor. Iya, dia lebih gacor, lebih enak kita tuh lebih menang banyak lah hitungannya ya. Udah kita gacor, kita pengen dengarkan lagunya dia gacor ya. Dia juga itu kita lihat fisiknya bisa karena dia terbuka ya. Terus burung itu menghasilkan yang jelas. Gitu. Menghasilkan. Gini. Ada itu sebagian orang ya, mindset orang mengatakan bahwa beternak murai batu ini harus di tempat yang tenang. Apa itu betul, Om? Om Adi coba lihat nih depan ini kan jalan raya ya. Di sini nih sebenarnya dulunya ini awalnya sangkar ini kandang ini kan dulu beda manajemen dulunya ya. Di sini pun tetap sudah pernah ada produksi di sini. Akhirnya burung mabung-mabung. Nah ini saya rombak total ya karena keinginan saya sendiri dengan bantuan dari HIPO ya.
akhirnya ya ini tercipta seperti ini dan saya jamin kok tetap aman. Ini kan kaca di belakangnya. Iya, iya. Tetap aman. Ya makanya saya tadi mikir dari awal apa itu cuman mitos atau memang ya kadang orang tuh kalau sudah di mindset seperti itu ada orang seperti itu dipercaya gitu. Nah ini kayak apa ya kalau menurut saya menolak mindset gitu loh menurut saya. Makanya saya aneh tuh kok ternak murai batu kayak gini gitu kan. Ini kan luas nih. Di samping nih bengkel nih, ya kan? Di depan jalan raya, jalan besar, bis, truk semua ada, ya. Cuman ya itu tadi, saya pengen ya itu tadi pola pandang teman-teman nantinya itu akhirnya berubah, ya. Pokoknya intinya murai batu itu mudah gitu ya. Oke. Kayak berarti nggak sesulit itu gitu. Gitu. Oke. Yang ini yang ketiga Om, ini dari agak sini Om. Ya. Ini dari Semar. Ini dari Mojokerto. Mojokerto. Jadi sejarah Semar ini sendiri, burung Semar ini itu dia burung muda hutan, ya muda hutan, terus dipelihara, burungnya moncer, diternakkan. Anak dari si Semar ini lepas throttle itu laku 65 juta. Wow. Nah, Fantastis. itu yang enaknya ngomong itu kan yang namanya jual beli burung itu pasti ada perantaranya, Ya. Perantaranya itu teman, Santri lah ya. teman saya dia mengatakan ya itu tadi kasih bocoran bahwa anakan dari ini itu pernah laku 65 juta. Maka saya terus tertarik untuk mendapatkan betinanya. Ya. Ini tadinya nggak boleh, betina ini nggak boleh. Tapi ya itu tadi saya kembali lagi, saya bilang sama teman-teman saya kan, ya kita punya keinginan ini butuhnya untuk edukasi gitu ya. Jadi ya dibantulah gitu. Akhirnya dikasih gitu ya. Ini dari ring Dominic. Nah, saya ambil dulu. Ring Dominic Mojokerto. Besar burungnya ini. Besar ini. Ini juga double ring juga ini. Double ring juga ini ya. Nah, ini bedanya. Kalau dari ini Om ini jadi betina. Dia kasih warnanya merah ini dari betina. Kan dia ada di poligami dia. Oh, sistem poligami. Sehat burungnya. Iya. Kelihatan lincah banget tadi. Ini insya Allah nanti 1 atau 2 bulan lagi saya dapat adiknya. Betina juga. Jantan. Jantannya. Nah. Mewah-mewah. Ini saya orang awam itu jadi ngiler loh ini. Saya kan udah niat tadi. Saya racun sampean, ya kan? Kita harus ya gitu. Prinsipnya itu apa? Sesuatu yang baik itu harus dikatakan. Betul. Gitu kan ya. Tanpa pembodohan ya. Ya, karena apa ya? Apapun yang saya punya, apapun yang sudah saya alami, ya, taruhlah itu sebuah pengalaman. Apabila saya tidak amalkan hitungannya, terus apa saya sampaikan untuk teman-teman, jadi apa? Gitu loh ya. Ilmu. Nah, itu untuk apa? Nggak ada manfaatnya nantinya, ya. Di bawah mati pun nggak ada apa-apanya, ya. Tapi kalau udah ada nantinya untuk pembelajaran dan bermanfaat untuk teman-teman semua, insya Allah lah teman-teman itu akan mendoakan saya juga gitu loh. Ya, pasti itu pastilah. Tanpa kita meminta kalau itu mah. Pasti. Oke, kalau ini dari Trah Sembung. Gitu, dari Trah Sembung. Berarti itu masih satu gen sama yang kemarin jenengan bikin vlog itu? Betul, cuman dia beda betina. Dia betina rencong. Gitu ya. Jadi rencong kan juga fenomenal juga. Ya, rencong itu kan sebenarnya kalau sekarang itu dia kalau nggak salah tuh sejarahnya ada 3 betina yang salah satunya di tempatnya Mas Yanto. Nah, yang lain itu memang ada di beberapa tempat, ada 3 kalau nggak salah itu, itu memang diburu. Kalau kita lihat dari fisiknya memang dia kecil, tapi kalau lihat dari kepala, kecucuk dan bentuknya luas, kalau di ayam itu luasnya, itu enak, kita lihat itu enak gitu ya. Kalau saya ibaratkan ayam ya, betina-betina yang jenengan masukkan tadi itu posturnya profesional semua. Gitu ya. Profesional semua. Bagus-bagus. Kita ambil ya.
juga gesit juga ini. Gesit juga. Jadi ini malah ceritanya gini. Apa namanya? Ini saya malah tadinya itu kepikiran, yaitu telah semua itu kalau udah ada jalannya ya. Ya. Semua itu kalau udah jalannya itu enak. Ini tadinya saya tuh cuman kepikiran, Mas, anakan dari rencong ini mana yang betina gitu kan ya. Saya pengen ada turun dari anak rencong ini. Kan udah nggak ada. Nah, Ya. terus ceritanya Mas Yanto dulu itu kan ada yang beli anakan. Nah, ceritanya itu ini kan pastol, Om. Ini kan pastol ya. Lepas total ini. Ya, ini lepas tortol ini. Kok bodinya udah bagus ya? Bagus ya. Ini kan jadi burung itu akhirnya betina gitu ya. Karena dari fisik itu kalau kita lihat itu anakannya dulu itu kelihatan jantan bener ini dulu gitu lah ya. Orang awam pasti melihat ini burung jantan. Nah, setelah jadi ganti bulu dia akhirnya jadi betina kan. Ternyata dia betina. Nah, tadinya saya tuh kepikiran, Mas, saya pengen punya terah dari rencong ini. Oh, kok nggak ada. Ternyata ya itu tadi ada orang balikin. Ada jalan ya. Semua ada jalannya. Ya, yang penting niat itu tadi. Gitu. Terselip niat itu tadi loh. Nah ini gini Om Sanda. Saya itu menjadi kepikiran ini kan kalau kandang kayak gini katanya juga sih ya. Katanya juga menurut berita yang beredar atau dari orang-orang. Ternak murai itu mahal satu. Ternak murai itu ribet. Ternak murai itu harus ekstra pengawasan. Terus dan tenang dan lain-lain lah. Tapi ini berbanding terbalik gitu loh. Gitu ya. Gimana ceritanya gitu loh. ya itulah nanti kan ini kan akan ada video berseri ya. Gitu kan ada video berseri. Nah, nantinya saya itu akan diberikan keleluasan dari Hippo sendiri untuk mempost ini tadi karena saya juga memang Om ya, semua ini nanti mulai dari pur, sarana itu nanti dari dia. Karena yang perlu jadi momok dari peternak itu sendiri adalah kesehatan. Ya, kematian piyi dan sebagainya. Maka di sini nanti ini ada suatu pembelajaran untuk kita semua ya, entah itu orang baru, entah itu orang lama dalam bidang peternakan atau pemain yang nantinya di sini kita mau rubah pandangan bahwa burung murai batu yang tadinya orang mengira itu sulit, saya akan ungkap di sini bahwa burung murai batu itu mudah. Bagus. Begitu ya, Om ya? Ya, sangat terbantu. Ini peternak juga pasti mikirnya kayak gitu nih. Jadi gini, kalau dibilang dari kesehatan pun, sekarang saya mikir gini deh. Saya itu juga peternak, tapi kan peternak ayam. Ya. Lah, dengan mindset orang yang katanya murai batu itu susah dan lain sebagainya. Tapi kalau saya pandang ini sebagai pemula, katakanlah saya itu pemula di burung. Ini itu sangat mudah. Gitu ya. Sangat mudah gitu loh. Saya itu tertarik loh, jujur aja. Bener loh, ini nanti asik lagi itu apa, Om? Asiknya lagi itu gini ya. Ya kita kan ini kan kita kasih makan dia fur. Ya kan kita ngasih nanti makan full pur. Kita hanya berikan jangkrik itu bila kita itu kan gini. Jadi pengertiannya jangkrik diberikan itu sebagai rasa sayang kita kepada burung, bukan suatu kewajibannya ya. Karena kita itu kan yang paling tidak burung itu biar ada rasa dia itu bahwa dia itu hidup lah ya. Kita kasih paling dikasih 3, 5 untuk satu pasang itu seperti itu. Nah, di sini nanti kan metodenya itu metode pakai panen telur. Iya kan ya? Jadi panen telur. Nah, nanti kita waktu dia udah mulai nelur, kita ambil. Seminggu lagi dia nelur, kita ambil. Nanti ada rasa terpacunya itu nanti, Om. Semangatnya luar biasa. Sebentar ya. Ini kalau burung ya, kalau ayam itu misalkan nelor ya. Hari ini nelor, besoknya nelor. Kalau burung itu dia jeda biasanya seminggu rata-rata. Gitu ya. Umumnya itu ya satu minggu itu biasa gini. Jadi kalau saya panen dia di hari Minggu, ya, minggu besoknya saya panen dia di hari Senin atau hari Selasa. Tinggal kita lihat dia biasa telur 3 atau 2. Ada jarak gitu ya? Ada jarak. Biasanya jaraknya sehari sampai 2 hari. Gitu. Nggak apa-apa. Jadi misal ini nelor ya. Ini sebentar nih. Ini nelor. Terus jenengan ambil kan? Mas ambil. Terus dia mau nelor lagi itu nggak stres dia? Enggak.
Enggak, ya mungkin kalau Iya. untuk ukuran kayak gini kan masih baru ya. Oh. Ini masih semua ini masih materinya kan masih lepas throttle nih ya. Iya, Kita perlu ada pembiasaan nanti. Cuma begini pengertiannya. Biasanya sih dia itu setelah kita ambil karena dia masih baru, itu biasanya tetap masih ada ngeram di situ untuk beberapa hari gitu sih. Tapi itu nanti seiring waktu dia akan menyesuaikan. Biasanya kalau udah anak diambil dia nanti nggak mau masuk. Biasanya seperti itu. Oh, gitu. Gitu. Kalau di ayam kan, ini perbandingannya sama ayam ya, Ah. sama-sama ternaknya kan. Ah. Kalau di ayam itu misalkan kita ambil ya, di tarangan gitu ya. Ah. Baru nelor satu kita ambil. Ah. Itu dia stres, Om. Dia cari lagi. Oh gitu ya. Oh, dia cari lagi. Kadang nggak mau, yang harusnya hari ini nelor, dia nggak jadi nelor. Oh gitu. Oh. Kalau di ayam nih. Iya. Kalau burung enggak? Enggak, insya Allah enggak. Gitu ya, karena ini mudah sekali gitu loh, maksudnya ini pemantauan dari segi kesehatannya pun juga enak, dari kita pantau dia kawin atau enggaknya itu juga enak. Kalau misalkan nggak isi atau dia nggak bertelur, nanti solusinya gimana? Ya. Lebih enak. Oh, ergonomis ini. Tertarik saya, sumpah tertarik saya. Ya mudah-mudahan nanti Mas Adinya cepet bikin kandang. Amin, ya, amin, teman-teman amin, ya, biar dia cepet-cepet bikin kandang. Oke lah teman-teman ya, saya rasa cukup sekian. Nanti ikutin terus video-video saya berseri ya tentang masalah peternakan ini ya. Gitu ya. Doakan ini cepet nelur nanti. Amin, 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 amin. Oke Saya ya tunggu teman-teman. anaknya. Oke ya teman-teman ya, kalau ada pertanyaan nanti silakan telepon saya. Sukses selalu.